Terima kasih Anda terus menyaksikan live event Presiden Pilihan kita dan saya masih bersama dengan calon Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, banyak yang ingin tahu cerita di balik layar ketika Bapak berkampanye. Walaupun kita lihat di televisi, tetapi kan rasanya akan lebih seru untuk tahu apa yang terjadi di balik itu. Yang jelas, saya dapat informasi sehari itu undangan bisa sampai 1.600. Itu betul, Pak? Iya betul, tapi itu dikelola oleh manajemen di tim sukses. Jadi yang menentukan dari 1.600 undangan yang masuk setiap hari, maunya Jokowi datang ke mereka, itu yang biasanya skala prioritasnya penentuannya? Dari tim, kemudian seleksi, kemudian diberikan, kalau sudah jadi kira-kira 16 sampai 12 itu baru diberikan ke saya, baru saya. Bapak biasanya ada request nggak? Ya, 1-2 ada. Request ya? Iya. Karena kita akan lihat nih, ada satu hari di mana Pak Jokowi itu berkeliling ke 3 provinsi. Kita akan lihat nih tayangannya terbang dari satu daerah ke daerah yang lain dalam satu hari. Ini dia. Sehari bisa sampai 11 titik. Itu apa yang paling diingat dari rangkaian perjalanan itu, Pak? Banyak. Jadi misalnya di Jawa Barat, karena sudah dijadwalkan, saya pernah di pondok pesantren itu diterima jam 2:30 pagi. 2:30 pagi? Iya. Masih ada orang itu? Masih komplit. Komplit. Pesantren nggak pernah sepi ya, Pak? Kemudian di Jawa Timur, waktu lewat darat dari Malang, kemudian Kota Malang, Kabupaten Malang, kemudian menuju ke Blitar, kemudian menuju ke Tulungagung, ke Trenggalek. Di Trenggalek diterima sebelumnya, bukan dicegat di tengah jalan. Cegat maksudnya gimana? Ya dicegat, tidak masuk di dalam planning, tapi mereka nyegat, ribuan orang nyegat di jalan, suruh keluar, suruh ngomong. Di tengah jalan suruh berhenti. Iya, dan itu nggak sekali, 2 kali, puluhan kali seperti itu. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa kita sering terlambat itu, yang tidak masuk ke dalam perencanaan, kemudian nyegat di jalan, dan memaksa untuk kita naik ke panggung. Jadi panggung dadakan di tengah jalan? Mobil, biasanya mobil suruh naik ke atas mobil itu. Oh gitu? Ngomong-ngomong. Jadi betul-betul harus spontan ngomong di situ? Iya. Ya, sehingga yang tadi yang sampai ke pesantren betul-betul jam 4. Jadi saya sudah capek sekali, sudah di mobil sudah pengennya juga udah pengen tidur, tapi diingetin sama tim, Pak ini masih satu Pak di pesantren di Trenggalek Pak, ini masih ditunggu Pak komplit. Saya udah ngantuk-ngantuk gini, tapi begitu sampai di tempat, kemudian mobil pintu dibuka, kemudian suara keras sekali, cerek dung, cerek dung. Itu ada apa itu, terbangan ya? Apa kalau di sini marawis itu? Marawis. Cerek dung. Saya ngantuk-ngantuk ini jadi semangat lagi, ya. Karena ini ada cerek dungnya. Jadi masa di sana cerek dung, saya ngantuk-ngantuk kan nggak mungkin. Jadi langsung Bapak maju. Semangat lagi, ngomong lagi. Jadi sekarang saya tahu rahasianya, kalau Pak Jokowi ngantuk kita langsung cerek dung gitu ya Pak. Tapi dari seluruh rangkaian kampanye,
kampanye terakhir Pak di GBK, konser Salam Dua Jari. Itu kan fenomenal, ramai sekali. Ada cuplikan foto-fotonya, saya ingin kita lihat sama-sama cuplikan foto-fotonya. Ini yang digagas oleh para relawan. Dan setelah itu kan debat. Jadi nah ini Pak, apa sih yang terlintas di benak Pak Jokowi berdiri di tengah panggung dan itu ada massa sebegitu banyak Pak? Saya terus terang begitu saya buka pintu di masuk di Gelora Bung Karno, saya betul-betul tidak membayangkan sama sekali bahwa massa akan sebanyak itu. Betul-betul luar biasa banyaknya, dan ya saya tentu saja saya nggak membayangkan dan kaget sebentar, kemudian bisa menguasai dan langsung ke tengah. Langsung sampai sempat lari-lari lagi, ingat nggak sih Pak Jokowi sempat lari-lari waktu itu? Iya, lari-lari. Lari-lari. Kenapa? Karena panggungnya kan panjang, kalau jalan-jalan kan yang nunggu kelamaan. Ya. Ada juga yang lucu nih Pak di GBK, teman-teman. Kita akan tunjukkan foto ini. Foto ini, nah. Coba tolong dijelaskan Pak, supaya Ibu Iriana tidak berpikir macam-macam Pak Jokowi. Itu siapa Pak yang menjawil dagu? Kalau seperti ini tidak sekali dua kali, ratusan kali gitu. Dan istri saya tahu karena selama kampanye kan ikut terus di samping saya di mobil. Jadi mau di mobil pun kan juga ya gini kan juga. Sudah biasa. Gimana? Sudah biasa betul-betul ya? Bukan sudah biasa, kadang-kadang kita juga kaget kan kayak gitu. Saya pikir sudah mulai menikmati, enggak juga? Kaget betul, sering kaget kan, sering kaget dan ya bagaimana ya, memang adanya seperti itu. Dicubit juga? Oh, terlalu sering kalau itu, lebih dari yang ini. Oh ya. Saya ingat pernah kapan tuh sampai penuh tensoplas tangannya Pak Jokowi. Iya, karena kalau itu masalah bukan dicubit, itu disalamin ya. Salamin kadang-kadang pegang tangan gini, tapi kadang-kadang luput kena di sini. Jadi luka di sini nggak tahu ada. Berapa puluh. Boleh dikeluarkan sedikit nggak? Berapa puluh luka kita, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang terakhir, yang dulu sudah sembuh ini masih kelihatan. Yang kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa lah, kan sudah jadi capres pilihan. Nggak apa-apa kan ya? Kalau cuma digaret-garet dikit ya Pak? Ya kan, kalau yang lukanya dalam ya sakit juga, kayak yang ini sakit ini. Jangan dipikir nggak sakit. Oh iya Pak, sakit. Karena setelah ini luka kan, kemudian masih nyalami berapa juta orang lagi gitu kan, sambil menahan sakit ya dengan. Saya jadi nggak enak tadi saya salaman. Enggak, kalau sudah sembuh. Kalau pas masih lukanya baru kemudian disalami lagi, nyalami berapa sehari, bisa berapa ratus ribu orang kan. Saya terbiasa nggak tahu ya, terbiasa nyalami urut itu kita salami terus. Untung nggak sampai cium pipi ya Pak? Oh enggak. Yang gaya agak menanduk itu enggak ya? Sudah banyak sekali foto-foto yang masuk di @metro.tv atau @matanajwa. Nanti kita akan lihat, ini salah satu foto selfie bareng Pak Jokowi lewat layar Metro TV. Boleh kita? Nah itu dia Pak. Dan 10 menit lagi saya akan kasih kesempatan lagi untuk selfie bareng Pak Jokowi lewat layar Metro TV di #Metro TV. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.